Selamat siang Tribuners, bagaimana kabar Anda siang hari ini? Senang sekali saya Ilu Devi Sania dapat kembali menyapa Tribuners. Kali ini dalam program Tribun Timur Update. Tribuners, Polres Sidrap, Sulawesi Selatan membongkar sindikat penipuan daring atau SOBIS dengan modus jual beli sepeda motor fiktif dan sebanyak 11 pelaku atau pasobis diamankan polisi setelah merugikan korbannya hingga 200 juta rupiah. Untuk melihat informasi selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Tribun Timur, ada rekan Aryadi dari Sidrap. Selamat siang rekan Aryadi. Selamat siang, Iru. Selamat siang, Tribuners. Baik, rekan Aryadi, seperti apa pada saat Polres Sidrap mengamankan 11 pelaku pasobis ini yang sudah merugikan banyak korbannya hingga 200 juta rupiah? Baik, Ilu, kami laporkan bahwa awal mula eh, pihak Polres Kabupaten Sidrap melakukan penyelidikan terkait adanya sindikat penipuan online atau biasa dikenal sebagai SOBIS di Kabupaten Sidrap itu dikarenakan adanya laporan beberapa warga yang mengaku ditipu oleh sekelompok orang di marketplace Facebook eh, dengan membeli motor, namun motor tersebut tak kunjung tiba. Seperti itu, Ilo. Kemudian pihak kepolisian langsung melakukan penyelidikan hingga mengungkap sindikat pasobis ini di Kabupaten Sidrap yang diamankan di kebun, uh, tepatnya uh, tepatnya di Kecamatan Desa Belawae, Kecamatan Piturease, Kabupaten Sidrap pada hari Senin kemarin nih loh. Jadi dalam penangkapan itu ada 11 orang atau 11 pasobis diamankan oleh pihak kepolisian yang telah mengaku melakukan penipuan secara daring melalui marketplace Facebook dengan modusnya dengan menjual motor. Seperti itu, Ilo. Jadi dari penjelasan kaset jadi penjelasan Kasat Reskrim Polres Sidrap dulu bahwa uh, pelaku ini bekerja secara profesional, kemudian karena mereka membagi-bagi tugasnya, ada yang sebagai kurir kargo, kemudian ada juga yang beroperasi sebagai mengedit STNK palsu STNK palsu berupa STNK motor yang dijual oleh pelaku ke korban. Akibatnya sekitar 200 juta uh, korban mengalami kerugian atas kasus tersebut itu. Untuk korbannya sendiri, rekan Aryadi, apakah hanya dari masyarakat Sidrap sendiri ataupun juga ada dari luar Sidrap maupun dari luar Sulawesi Selatan atau seperti apa? Baik, Iluf, kami laporkan bahwa memang korbannya ini dari berbagai daerah, ada dari Sidrap sendiri, kemudian ada dari Kota Parepare, ada dari Kota Makassar, dan ada juga dari Kalimantan, Ilo. Namun beberapa yang dilaporkan ke polisi hanya beberapa orang, sehingga pihak kepolisian saat ini masih menunggu adanya laporan lanjutan oleh beberapa korban. Baik, dan juga hingga saat ini begitu rekan Aryadi, untuk 11 pelaku yang sudah diringkus oleh pihak kepolisian, apakah sudah melalui beberapa proses hukum dan hingga hari ini sudah ada penetapan kah? Mungkin mereka akan dikenakan pasal berapa dan seperti apa? Baik, Iluh. Jadi untuk informasinya memang 11 pelaku pasobis tersebut sudah ditetapkan sebagai tersangka, namun pihak kepolisian juga masih mendalami beberapa pelaku yang merupakan bos atau otak dari sindikat tersebut. Uh, Pihak kepolisian sempat mengungkapkan otak sindikat tersebut berinisial D, dan hingga saat ini pihak Polres Sidrap masih melakukan pengejaran terhadap uh, pelaku yang diduga bos atau otak sindikat pasobis di Kabupaten Sidrap ini. Nah, kemudian atas perilaku atau atas aksi penipuan yang dilakukan ke-11 tersangka ini, mereka dijerat pasal 45 Undang-Undang ITE, pasal 378 KUHP, dan pasal 55 KUHP dengan ancaman 6 tahun penjara
dan denda 1 miliar rupiah. Ilo. Baik, dan juga rekan Aryadi dari kasus Pasobis yang sudah diringkus polisi ini 11 orang dalam kasus penipuan jual beli motor sendiri. Apakah dari pihak Polres Sidrap akan terus melakukan pengawasan, begitu mengingat dari Kabupaten Sidrap memang beberapa kali kami mendapatkan informasi terkait adanya sindikat penipuan atau sobis dari Sidrap yang sudah banyak menipu korban baik di Sulawesi Selatan maupun di berbagai daerah di Indonesia. Baik, Ilo. Jadi seperti yang diungkapkan oleh Kasat Reskrim Polres Sidrap AKP Setiawan Sunarso bahwa memang uh, Sidrap memang memiliki cukup banyak kasus pasobis yang terjadi di Sidrap, sehingga pihak Polres juga akan mengatensi lebih ketat lagi mengenai kasus pasobis di Sidrap ini dan mencari dalang dan otak atas sindikat pasobis di Sidrap. Untuk barang bukti sendiri dari kasus ini, rekan Aryadi, apa saja yang sudah disita oleh pihak kepolisian? Baik, barang bukti yang disita oleh pihak kepolisian ini ada berupa sepeda motor, ada juga ponsel Android yang digunakan oleh para pelaku saat menipu korbannya. Kemudian ada juga baliho bertuliskan Cargo Express yang menjadi modus pelaku untuk menipu korbannya dengan modus menjual barang atau motor bekas seperti itu loh. Baik, terakhir rekan Aryadi, pada video yang sempat ditayangkan juga kami melihat ada beberapa aktivitas yang dilakukan seperti di tengah-tengah hutan begitu, dan pada masih gelap itu, entah subuh atau malam hari. Mungkin seperti apa proses peringkusan? Apakah memang mereka sembunyi di hutan atau seperti apa? Baik, Ilo. Jadi menurut kepolisian memang pelaku melancarkan aksinya ini berada di tengah-tengah perkebunan di Desa Belawae, Kecamatan Pituriase, Kabupaten Sidrap. Pada detik-detik penangkapan pelaku memang beberapa warga masyarakat atau warga yang sedang berkebun di lokasi tersebut sempat kaget ketika pihak kepolisian atau Resmo Polres Sidrap melakukan penggerebekan di lokasi tersebut, sehingga menurut Kasat Reskrim pihaknya itu sempat mendapat perlawanan dari warga masyarakat karena tidak mengetahui identitas anggota kepolisian yang tiba. Namun saat dijelaskan, pihak warga mendukung bahwa untuk menangkap para pelaku. Kurang lebih pukul 3 subuh para pihak kepolisian melakukan penangkapan di sekitar perkebunan di Desa Belawae. Namun beruntung para pelaku langsung diamankan di lokasi tersebut. Itu. Artinya rekan Aryadi, para masyarakat yang biasa beraktivitas di sekitar perkebunan tersebut memang tidak mengetahui bahwa di dalam perkebunan ada aktivitas penipuan atau pasobis yang selama ini sudah terjadi. Betul, Lilo. Jadi memang pihak masyarakat sekitar sana tidak mengetahui kalau ada aktivitas pasobis yang berada di wilayah mereka karena memang sindikat ini mengaburkan atau menyamar sebagai petani kebun di lokasi tersebut. Gitu. Baik, terima kasih rekan Aryadi atas laporannya. Kami menantikan update informasi terkait kasus ini dan juga update informasi menarik dan berita menarik lainnya dari Kabupaten Sidrap dan sekitarnya. Selamat siang, selamat kembali bertugas. Dan Tribuners, berikut dapat disaksikan seperti apa Polres Sidrap, Sulawesi Selatan membongkar sindikat penipuan daring atau pasobis dengan modus jual beli sepeda motor fiktif.
Apabila ada orang yang melihat postingan penjualan motor tersebut, maka pelaku kemudian cat Tim. Oh si jatuh. Di atasan ini. Boy, itu tidur dari sini komandan. Ya, Aslinya pemandangan. Bapak. Luar biasa. Selamat datang di Welcome. Maka jaga. Selamat. Ada kopi kah? Ya benar. Ya, mu. Cepat sih. 11 orang, semuanya laki-laki. Jadi modus ini bahwa sekitar bulan November 2024 salah satu pelaku berinisial SD Semangat. Semangat. Capek. Bagaimana, Bang? Semangat. Kenapa tukeran Bapak? Semangat. Sepupu.
masing-masing pelaku. Saudara AT berteman BH, saudara BH, saudara TH, saudara MT, saudara JK, saudara JS, saudara HW, saudara UK, dan saudara YS. Mereka itu berperan sebagai memposting iklan penjualan sepeda motor melalui akun Facebook pada marketplace, kemudian melakukan komunikasi dengan pihak calon pembeli melalui via chat WhatsApp, kemudian meminta kepada pihak pembeli biaya pengiriman dan menerima hasil penipuan yang dilakukan saudara SD. Yang kedua, peran dari saudara SF dan berteman mengaku sebagai petugas atau karyawan jasa pengiriman Indah Logistik Kargo. Kemudian meminta biaya asuransi dan biaya surat perintah jalan kepada pihak pembeli sesuai yang telah ditentukan dan menerima hasil penipuan yang dilakukan saudara BD. Ketiga, saudara YD berperan sama seperti saudara SF melakukan pengeditan BPKB, STNK, dan lain-lain, dan menerima hasil penipuan yang dilakukan dari saudara SD. Yang keempat, saudara SD dia menyediakan tempat fasilitas yaitu seperti handphone, membuat akun Facebook, kemudian dia membuat rekening dan membiayai para pelaku. Untuk sementara kami masih mengejar bos dari para pelaku yaitu saudara SD. Untuk pasal yang kami sangkakan yaitu pasal 45A ayat 1 untuk pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang berbunyi setiap orang dengan sengaja mendistribusikan dan atau mentransmisikan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang berisi pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan yang mengakibatkan kerugian material bagi konsumen dan transaksi elektronik, pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Kedua, pasal yang kami terapkan pasal 378 KUHP yang berbunyi barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya dan atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan hutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Kemudian pasal ketiga, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, yang dimana bunyinya dipidana sebagai pelaku tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan. Itu saja yang tambahan dari saya. Apabila ada orang yang melihat postingan penjualan motor tersebut, maka pelaku kemudian
Polres Sidrap, Sulawesi Selatan membongkar sindikat penipuan daring atau SOBIS dengan modus jual beli sepeda motor fiktif. Sebanyak 11 pelaku atau pasobis diamankan polisi setelah membuat kerugian korbannya hingga 200 juta rupiah. AKP Setiawan mengungkapkan sindikat ini beraksi melalui unggahan di marketplace Facebook, menawarkan sepeda motor dengan harga menggiurkan, lengkap dengan foto dan identitas palsu. Setelah korban tergiur, komunikasi berlanjut ke WhatsApp di mana mereka diminta mentransfer uang pengiriman. Dia mengutarakan kasus tersebut terungkap setelah salah satu korban melaporkan kasus penipuan kepada polisi. Dilaporkan total kerugian korban kurang lebih 200 juta rupiah. Atas itu, kata Setiawan, pihaknya langsung melakukan penyelidikan. Saat diamankan, polisi juga menyita beberapa barang bukti seperti 23 ponsel yang digunakan melakukan penipuan, 3 sepeda motor, dokumen palsu dan uang tunai 3 juta rupiah. Setiawan menambahkan atas aksi penipuan yang telah dilakukan, para pelaku dijerat dengan pasal 45A Undang-Undang ITE, pasal 378 KUHP, dan pasal 55 KUHP, pidana dengan ancaman maksimal 6 tahun penjara dan denda hingga 1 miliar rupiah. Demikian Tribun Timur Update kali ini, Tribuners. Jangan lupa untuk tetap saksikan program dan berita menarik lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur, mata lokal menjangkau Indonesia. Saya Ilu Devisania dan seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.